Nah, kalau tadi kita udah ngebahas ternyata mereka punya banyak pengalaman, ada tahapan-tahapan dan juga step-step yang harus kita lalui untuk jadi motivator. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau di era 4.0 sekarang nih ya, di mana motivator itu ada di mana-mana. Yes. Gitu ya, persaingan juga akan semakin ketat ya nggak sih? Nah, masa depan dari bidang ini tuh seperti apa sih, dan untuk bertahan bisa lama di industri ini caranya gimana? Dari Abang Wandi dulu. Gak apa-apa tuh saya panggil Abang Wandi, gak apa-apa juga. Sarwandi. It's okay. Abang Sarwandi, oke baiklah. Jadi Apanya Ki Sarwenda? kebetulan itu temannya ini apa, istrinya teman Ruben. Oh iya. Kan sama-sama pengusaha. Iya, buku teman. Iya. Cocok. Jadi sebagai motivator itu sebenarnya it's just a hobby for me. Ya, it's a hobby. Nah, hanya yang paling utama karena tantangan di masa pandemi, apalagi bertepatan juga dengan 4.0 era, tentu tantangannya lebih besar lagi kan. Di saat jadwal manggung, jadwal di mana-mana, itu saya pribadi kehilangan kurang lebih ada 5 yang sudah terjadwal waktu itu, nggak jadi. Cancel, tidak ada yang jadi. Cancel malah ya. Ya, tapi alhamdulillah tetap ada sih yang akhirnya tetap mau mengundang, masih menggunakan jasa kita. Ya, perusahaan-perusahaan yang masih tetap survive dan pasti tetap dengan prokes ya, protokol kesehatan. Namun di sini yang menjadi tantangan buat para motivator sebenarnya tidak boleh hanya sekedar menjadi motivator. Saya akhirnya tersadarkan, ya saya udah lama memang seorang pengusaha. Jadi sebenarnya ada ciri khas tersendiri dari para motivator itu. Rata-rata mereka pengusaha dan rata-rata mereka adalah penulis. Jadi 3 triangle ini seharusnya dimiliki oleh motivator. Dia punya kemampuan public speaking, skill dalam dunia berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah skill leadership dalam mengelola perusahaannya, dalam mengelola tim. Lalu yang ketiga adalah skill dalam writing, menulis. Itu syarat untuk jadi motivator. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, guru-guru saya semua itu mereka di 3 ini semua. Jadi mereka yang survive di dunia motivasi, rata-rata mereka nggak berpengaruh tuh walaupun kehilangan jadwal banyak, tapi mereka punya omset tetap datang karena dari bisnisnya tetap ada. Nah, apalagi sekarang challenge-nya para motivator mesti ke Zoom. Ya, Zoom gitu ya, mesti ke virtual. Ke YouTube, virtual. Dan akhirnya itu tidak gue banget sebenarnya sih. Walaupun akhirnya kita harus beradaptasi karena kunci dari seorang orang pemenang, dari para pemenang itu adalah beradaptasi dengan situasi apapun. Dan alhamdulillah kita beradaptasi. Ya, betul. Apalagi memang kemampuan seorang pengusaha itu punya ciri leadership, akhirnya mereka bisa survive dan akhirnya banyak yang berhasil. Alhamdulillah. Malah di masa pandemi ini bisnis kami malah yang bertumbuh, bukan jadwal manggung. Rata-rata lari ke bisnis. Kalau dari untuk training seminar tuh berkurang, bisnisnya malah nambah. Ya. Kayak tadi Bung Askar malah buka perusahaan. Saya jadi heran juga ya. Jadi sebenarnya ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Apalagi skill tulisan kita juga semakin terasa kan. Karena lebih banyak update status. Karena mau kemana? Lagi di rumah aja. Iya, benar. Iya. Dan kayaknya skill itu yang istilahnya tak lekang oleh waktu, gitu ya. Ya, kalau dari Bang Sarwandi tadi bilang untuk bisa bertahan lebih lama di industri ini gitu, kita harus jadi penulis dan gitu pengusaha gitu ya. Jadi itu sudah satu paket seharusnya. Satu paket gitu. Kalau dari Bung Askar apa nih untuk bisa bertahan lama di bidang ini yang udah 11 tahun loh. Iya. Jadi yang pertama itu 2 aja kuncinya ya sebenarnya. Jadi yang pertama dia harus original. Ya. Jadi orang jangan yang copy original, paste. nggak bisa copy paste dong. Jadi kalau Anda original, maka Anda mengandalkan kemampuan yang hebat dari diri Anda sendiri. Dan orang akan mengikuti Anda. Anda menjadi pionir, menjadi the leader, ya. Orang akan jadi follower, gitu kan? Nah, pasti Anda akan eksis terus dong. Ya, gitu. Karena apa yang dihasilkan orisinil, nggak ada di tempat lain, bukan hasil plagiarisme. Betul. Gitu, makanya seperti saya sudah 10 tahun lebih membawakan self revolution power, ya. Dan ini semakin berkembang, dan mungkin akan menciptakan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang kedua, selain original, maka Anda harus melihat secara kolaboratif.
ya. Jadi Anda harus mengkolaborasikan. Nah, sehingga kita di IMC ini menciptakan yang namanya industrial motivation. Ya, jadi motivasi industri. Ini kita ungkapkan secara nasional. Jadi Sulawesi Selatan memberikan ini kepada nasional. Oke. Gitu. Jadi kemarin kita mengangkat itu ke forum nasional IMC bahwa kita menggemakan yang namanya industrial motivation. Itu secara komprehensif, ya. Jadi di situ ada trainingnya, ada seminarnya, ada coachingnya, ada mentoringnya, ada travelingnya, ya, ada entertainingnya, ya. Jadi berbagai macam hal bisa kita lakukan di industri motivasi seiring dengan revolusi industri 4.0 itu. Dan itu tadi dibutuhkan skill kita untuk bisa berkolaborasi gitu ya. Kapan kita bergerak sendiri ya udah terhenti di situ saja. Saatnya untuk bergerak bersama. Dari Bunda Hani mungkin, nah tadi ini nih, saya penasaran akan ada self revolution the upcoming event gitu ya dalam waktu dekat ini tanggal 19. Apa sih isinya tuh self revolution power seminar atau training nih? Itu Training. semacam training. Berapa Training lama? virtual. 3 hari ya? Enggak. Itu yang cuman sebentar. Jadi kita lakukan dari jam 1 sampai jam 5 sore. Ini Ya, itu diprakarsai virtual. oleh IMC. IMC. Oh, IMC. luar biasa. Jadi full day ya, satu hari aja. Apa aja tuh yang bisa didapatkan kalau misalnya kita ikutan itu? Bunda Hani. Ya, pertama pasti dapat ilmu ya dari Bung Askar kemarin sendiri keren ya. gitu. Kemudian juga jelas sertifikat juga ada. Itu juga dari Bung Askar juga sendiri. Kemudian jelas dia akan dengan sendirinya akan terdaftar sebagai member IMC. Oh, Yes. jadi Next kalau motivator. misalnya next motivator, Yes. kalau ikut itu ya. Kalau next Yes. motivator sendiri kapan nih dari IMC? Rencana bulan Juli. Oke, Ya, kita jadi buat Juni ada, Juli ada, Juli gitu ya. ada. Agustus apalagi nanti kita tunggu. Nah, sekarang Bung Sarwandi apa nih selanjutnya? What's next gitu? Ada nggak sih kayak harapan atau cita-cita khusus setelah menggeluti bidang ini lama gitu ya? Pengen berkembang pastinya. Pengen apa lagi sih? Ya, saya sih berpikir untuk menciptakan generasi baru. Karena kita semua pasti berpikir bukan hanya Ada regenerasi ya? Regenerasi. istilahnya legacy. Ya. Ya, legacy ini dimulai dari collaboration, ya, karena collaboration is the new competition. Bener. Itu satu quote yang menarik banget. Jadi memang kunci untuk bisa bertahan itu adalah legacy. Jadi ciptakan warisan-warisan orang-orang baru, regenerasi baru, karena yakin dan percaya mereka yang akan mendoakan kita. Banyak orang yang terlalu khawatir dengan dunia persaingan, persaingan bahwa wah nanti saya nggak jadi motivator lagi. Justru ketika saya menciptakan lebih banyak generasi, lah kok rezeki nambah ya? Iya. Jadi mindsetnya diubah dulu. Ya kalau mindset berubah, ya insya Allah ya yang berubah juga omset. Ya jadi ubah mindset, Mengikut ya, mengubah omset. Iya. Mindset ke omset diikuti oleh gimana sikap kita juga ya nggak Iya. sih? Oke, baik, luar biasa. Nah, waktu kita terbatas nih, terakhir singkat dari masing-masing satu kata buat IMC dan harapannya apa? Dari Bunda Hani dulu. Ya. Satu kata buat IMC, semoga IMC bisa berkembang lebih lagi. Sorry, bukan satu kata, satu kalimat ya. Ya, Sorry. satu kalimat mesti ya. Karena satu kata Kalau satu terlalu kata singkat cukup. ya. terlalu Cukup, singkat. udah, Kayaknya selesai. semangat. Itu juga bisa. Itu kan. Oke. Bung Askar apa? Ya. Satu kata ya, one stop motivation. All Satu kalimat about gitu kan. Oh iya. One stop motivation. One ya. stop motivation. Jadi semua tentang motivasi ada di IMC. Ya, Oke. dan semua orang berhak untuk masuk IMC. Oke. Mari bergabung dengan IMC. Oh. Dari Bung Ya. terakhir motivator kita. Cie. Ya kuncinya adalah kita sama-sama sukses berjamaah, sukses Sukses berkah. bersama. Karena sukses adalah suka proses, dan proses itu artinya kita proaktif terhadap progres. Yes. Dan kalau kita proaktif terhadap progres, insya Allah sukses. Dan kita Oke. berkah juga, dapat Sukses berkahnya bersama, berkah bersama. berhasil karena Allah. Amin. 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 Ya Ada Rabbal Instagram atau Alamin. Facebook, Ada. media sosial gitu apa? Ada.
Ya, dimulai dulu Nanti- Dari IMC atau Silakan. dari masing-masing nih? Ayo masing-masing aja. Kalau Saya- saya Askar Al-Makassari _motivator Oke. Askar Al-Makassari _motivator. Kalau Mendahani apa? Instagram. Saya Hani Avanza. Oke. Kemudian channel YouTube juga ada, channel YouTube ada juga. Motivator Askar Al-Makassari. Oke. Ya, kalau masalah Telegram, Instagram, teman-teman para pendengar punya semua. Kalau Iya. punya, pastikan nggak punya kilogram, hektogram ya. Biar gampang mendapatkan semua, cari saja nama saya sarwandiekasarbini.com. Oke, Ya. sarwandiekasarbini.com. Ya. Terima kasih. Kalau mau cari apa segala macam soal MC boleh tinggal ketik aja Indonesia Motivator muncul semuanya. siap. Ya. Terima kasih sekali lagi para motivator. Kita Sama-sama. insya Allah ketemu di lain kesempatan. Ya. Untuk Anda juga terima kasih smart listener. Ya. Krifa Majid pamitan, sukses untuk Anda.